Newsman Opinion. Pemerintahan Jokowi menuai kritik dalam penunjukan salah penyanyi dan aktris Maudy Ayunda menjadi jubir pemerintah dalam acara presidensi G20 nanti. Maudy yang berusia 27 tahun dinilai menjadi gimmick saja dan kurang berpengalaman dalam hal ekonomi dan politik. Namun Maudy memiliki gelar pendidikan dari Universitas Papan Atas Dunia, yakni Oxford dan Stanford. Apa komentar Anda mengenai isu ini? 6339160. Ya, saya kira pemilihan itu sudah dipikirkan secara matang ya, apalagi untuk event besar oleh pemerintah pusat ya. Tentunya tim seleksi juga akan memilih orang yang tepat. Kalau kita lihat the right man and the right place ya, orang yang tepat pada posisi yang tepat gitu, walaupun dia seorang wanita. Tapi dengan tingkat attitude dan intelijensia yang tinggi, saya kira mungkin dia cocok untuk menduduki jabatan tersebut. Jadi kalau orang-orang protes ya harusnya bisa menghargai, respect lah kalau dia yang terpilih itu mewakili sekian banyak orang-orang yang berkompetisi secara sehat. Kalau memang mereka tidak suka, harusnya berkompetisi lah pada saat penseleksian itu gitu loh. Jadi artinya berikan dia kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan yang baik, jangan mendiskreditkan sesuatu yang dasarnya belum ditelusuri. Coba lihat saja pada saat G20 berjalan, apakah dia baik atau tidak. Tapi kalau baik ya harusnya dihargai juga dengan respek dan ancungan jempol. Saya kira demikian. Saya kira orang Indonesia ini sekarang semua maunya protes. Biarkanlah kasih kesempatan anak-anak muda ini untuk menjadi orang-orang. Juga dari pendidikannya, Maudy itu kan juga lulusan universitas ternama. Jadi berilah kesempatan, dan juga udah tersohor dia. Jadi kenapa? Ada masalah apa? Kita buktikan aja dengan tingkat pendidikan dan kemampuan dia. Jadi anak-anak muda ini bisa berkembang. Kalau semua diprotes, ada nggak orang yang lebih baik dari dia? Kenapa mesti harus diprotes? Kasih kesempatan dulu, menurut saya itu. G20 ini kesempatan dia untuk berkarir lebih baik lagi, saya kira begitu. Sebenarnya gini ya, apapun kerjaan pemerintah itu pasti pertimbangannya cukup panjang. Ya, tidak asal main hajar aja hiram-hiram gitu ya. Apalagi yang kritik itu kan semua program pemerintah pasti kritik. Coba pikir panjangkan dulu ya. Maudy itu kan, saya juga nggak kenal dia, saya juga nggak detail tahu dia ya. Maudy itu kan generasi milenial yang lumayan top ya, terkenal dan edukasinya juga tinggi. Beri kesempatan kepada dia. Pak Jokowi itu kan pemerintah kabinet sekarang memberi kesempatan bagi youngster yang muda-muda agar mereka juga bisa tampil di panggung, diberikan panggung loh. Bukan seperti sekarang kan begitu demo, panggungnya di jalanan, seperti praktis gitu. Tapi diberikan panggung agar mereka itu benar-benar bisa bertumbuh. Apalagi kita bicara mengenai generasi milenial ini kan dia bisa belajar. Saya begitu tunjukin Maudy sebagai seorang pembawa wakil dari presidensi G20, dia siapkan diri juga, apalagi edukasi bahasa Inggris pintar pasti. Nah, nanti pemerintah sudah perhitungkan yang baik. Coba kita pikirkan ya, jangan pikirkan bahwa muda-muda itu soalnya nggak punya pengalaman, nggak potensi. Coba pikirkan negara kita tetangga tuh, Malaysia. Kan pernah juga angkat seorang menteri muda yang 25 tahun. Kalau kita angkat menteri seperti itu, demonya berjilid-jilid barangkali. Cobalah kita beri kesempatan ya, dan pemerintah saya rasa banyak hal aspek yang penting di situ. Yang begitu aja. Iya, Indonesia ini memang unik. Jadi Anda bandingkan dengan Amerika ya. Amerika itu udah ratusan tahun demokrasi, tapi belum pernah satu kali pun mempunyai presiden wanita. Apalagi tunanetra. Indonesia punya dua-duanya. Jadi unik Indonesia ini. Jadi menyikapi tentang si siapa ini, Ayu ini, ya sudahlah, biarin, kita lepaskan saja, beri kesempatan, karena Indonesia memang unik. Ini adalah dinamika politik, dinamika ekonomi, dinamika kehidupan. Mari kita tunggu semua sambil kita doakan semoga lancar semuanya dan sukses. Terima kasih. Ya, jadi kalau pendapat saya sih ini, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu aja. Kalau pendapat saya sih boleh-boleh saja. Kalau lihat malah harusnya memang harus yang lepas dari politik
dan segalanya gitu, yang benar-benar bersih, tidak membawa misi apapun. Biasanya kan kalau gitu mungkin dari bekas ini juru kampanye yang diambil, itu malah timbul yang tidak bagus. Saya setuju aja dengan pemilihan Maudi karena bersih dan tidak ada ikatan apapun. Atas dasar apa dikatakan Maudi Ayunda hanya titik ya? Kita harus memberikan kesempatan bagi dia ya. Kita belum buat kapasitasnya dia. Saya kira sih kita harus beri kesempatan untuk Maudi melihat performanya seperti apa ya. Terima kasih. Maudi ini ditunjuk sebagai juru bicara, artinya menyampaikan informasi ya. Jadi kalau saya boleh tarik semacam benang merah dari beberapa kejadian di dalam negeri, memang agak dari pemerintah ini kurang memperhatikan masalah komunikasi yang efektif gitu. Jadi ya kita bisa lihatlah dari pengalaman kebijakan publik yang baru-baru ini, misalnya kayak masalah jam sostek itu ya, atau ada beberapa kasus yang lain. Nah, termasuk yang sekarang menunjuk seorang yang berdasarkan ya secara pendidikan mungkin qualified atau penampilan juga oke, popularitas, tetapi kompetensi dan pengalamannya masih kita pertanyakan. Nah, untuk posisi penting ini kan dia ditempatkan untuk menyampaikan satu informasi yang tepat dan berguna supaya tidak menjadi multitafsir di berbagai negara. Maka tidak heran jadinya kalau para wartawan agak keberatan ketika dirasakan jubirnya ini kurang pas begitu. Ya, jadi saya hanya bisa menyatakan ya dari pengalaman ini kelihatannya pemerintah tidak serius untuk manajemen komunikasi, apalagi menyampaikan satu pesan yang paling clear lah. Seperti ya kemarin ini masalah 3 periode kan juga begitu sampai terjadi demo besar. Itu kan awal-awalnya adalah komunikasi yang tidak cair atau tidak terefektifkan ke publik dan masyarakat. Itu saja sih hal yang sangat disayangkan. Terima kasih. Saya mau tertawa mendengar komentar bapaknya sebelum saya. Ini sangat tipikal orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu tidak suka lihat orang lain senang lihat orang lain susah. Namanya anak muda harus diberi kesempatan. Kita nggak bisa hidup dalam ketakutan, Bung. Jadi beri kesempatan, kalau memang ternyata dia gagal, baru kita komplain. Kalau belum, jangan mengecilkan hati orang, jangan membuat orang jadi tidak percaya diri. Kalau orang sudah tidak suka dengan Pak Jokowi, apapun yang dilakukan udah pasti salah. Hal baik pun dibilang jelek. Jadi coba deh, bapak-bapak ibu-ibu yang waktu mudanya memang tidak berprestasi, jangan membandingkan dengan diri Anda sendiri. Anak-anak muda sekarang pintar-pintar. Ya, anak saya umur 27 itu sudah jauh lebih pintar dari saya. Terima kasih. Ya, menurut saya sih nggak apa-apa ya Maudi ya. Soalnya gini, dia kan otaknya juga udah bagus, pasti kan pintar gitu, orang Oxford ya, orang Harvard kan gitu kan. Nah, masalah komunikasi ya dia pasti udah menguasai gitu, dan harusnya saya tunjuk begini pasti melalui tes dan sebagainya. Ya, memang melalui wawasan dan sebagainya ya, kalau memang dirasa kurang ataupun takut ya masih ada waktu kok di training dan sebagainya. Mesti kasih kesempatan, saya setuju gitu. Nah, kalau kayak gini kan gimana bisa kalangan politisi, dari orang muda, dari artis, dari segala kalangan, bukan dari orang politik aja gitu. Saya pikir oke aja sih gitu kan. Dan saya mau kritik lagi, misalnya salah komunikasi dan kurang bagus sehingga ada terjadi demo dan sebagainya. Demo sekarang semua dibayar gitu loh Pak, bukan murni dari demo. Itu aja, terima kasih. Kalau menurut saya sih namanya kritik sih boleh-boleh saja, selama kritik itu kritik membangun. Tapi kelihatannya kalau untuk ini kan pasti sedang mengikuti seleksi yang ketat. Walaupun mungkin kurang pengalaman, tapi bekalnya udah cukup sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Saya kira demikian, terima kasih. Dalam HR management itu ada yang kita kenal dengan on the job training, ada juga manajemen trainee. Artinya apa? Artinya
orang-orang yang punya potensi itu salah satunya bisa berkembang juga melalui pelaksanaan langsung dari pekerjaan itu gitu. Jadi yang penting dia punya potensi, punya background yang baik ya gitu ya. Jadi menurut saya sih lepas dari itu mau di Ayunda atau ini dari pemerintah dan sebagainya, saya tetap sebagai orang HR sih tetap percaya sih sepanjang orang mau belajar learning agility-nya bagus gitu ya. Kan nggak harus orang yang pakar gitu harus jadi juru bicara, kan nggak juga. Yang penting communication skills-nya oke. Jadi ya kadang-kadang sih kita suka menilai itu tanpa melihat background-nya. Saya pikir tadi Bapak yang sebelumnya itu kualifikasinya sudah diseleksi dan seterusnya sudah bagus lah ya. Kita kasih, dan satu lagi, kasih kesempatan sama anak-anak muda lah ya kan. Anak-anak muda ini kan potensinya bagus, anak-anak negeri bangsa ini. Gitu, terima kasih. Mau tanya juga sebenarnya yang komen nggak pas lah apa itu sebenarnya siapa sih? Sebenarnya kan yang nggak jelas juga yang komen. Jadi menurut saya sih sebenarnya kalau sebagai presiden G20 kan sebenarnya kalau nggak paham politik ekonomi, nah yang ngukur siapa? Mau kakek-kakek semua yang umur 70 gitu, apakah mereka paham? Kan belum tentu juga, zaman kan sudah berubah, pengetahuan berubah, update lebih cepat gitu kan. Sebenarnya umur jangan jadikan acuan. Lagian kan mau di Ayunda ini sudah pengalaman misalnya di luar negeri, terus communication skill-nya juga bagus. Kalau masalah teknis, misalnya teknis ya, naik kan gampang belajarnya juga. Semua orang juga gampang kan, banyak aja sendiri Mbak Penyiar mau belajar juga bisa kan, sebenarnya gampang aja. Jadi saya juga bingung sebenarnya yang komen ini siapa sih, kayak orang kurang kerjaan aja, apa-apa dikit-dikit di komen, apa-apa dikit jubir aja di komen, kan lucu negara ini. Ya, jadi saya pikir memang pemerintah harus betul-betul menunjuk orang yang tepat ya. Artinya adalah kan ini perlu mendrive narasi di di G20. Jadi kalau hanya karena keartisan, rasanya itu kita mengecilkan peran diplomat-diplomat ulung kita yang bisa sebenarnya ditunjuk sebagai juru bicara, yang bisa menghadapi wartawan-wartawan internasional, wartawan nasional. Karena kalau tidak punya pengalaman nanti pernyataan-pernyataan politik maupun ekonominya ke media-media internasional malah jadi blunder buat Indonesia. Terima kasih. Sepertinya bukan Pak Jokowi yang nunjuk ya. Itu yang nunjuk kalau nggak salah dari Menteri Johnny Plate ya, yang nunjuk gitu. Jadi bukan kesalahan Pak Jokowi juga kan. Pak Jokowi juga memang sebagai ketua G20, tapi kalau untuk yang lebih teknis lapangan seperti jadi jubirnya, ya mungkin ada persetujuan Pak Jokowi atau bagaimana, tapi ya saya melihat sih mungkin apa yang udah direferensi ini mungkin udah dipikirnya orang yang qualified, tapi ternyata kan nggak seperti itu. Ya kita punya tujuan mau menunjukkan bahwa generasi muda kita itu ada yang berprestasi, nggak semua generasi muda kita ya loyo gitu. Makasih. Kalau menurut saya sih yang nggak apa kali gitu ya. Kan kalau yang jago-jago ya yang jawab menteri lah ya gitu, atau yang lain lah ya gitu. Kalau kan sisi lain kan banyak ya. Kalau kita main bola juga gitu kan, nggak semuanya nyerang gitu kan, nggak semuanya penyerang, nggak semua yang ada yang porsi-porsinya lah gitu. Mungkin sisinya itu kali ya gitu. Jadi jangan ngelihat harus performanya. Ya dia kan cuman apa sih? Ya kalau yang susah dikasih yang lain, tapi kan dia mungkin ada maksud yang tertentu gitu ya. Kalau yang dibilang Bapak yang pertama tadi, ya siapa sih yang jago semua gitu ya? Nggak apa-apa kali artis kita coba berbeda lah ya. Jangan yang dulu-dulu deh, anak muda tuh dimainkan lah gitu ya. Jangan kuno. Terima kasih. Inilah orang Indonesia yang membuat malu diri sendiri. Kenapa? Presiden punya reputasi yang harus dijaga, reputasi pribadi maupun reputasi negara. Jadi janganlah kita masyarakat yang merasa pintar ini langsung mencela keputusannya. Kita boleh mencela kalau setelah pertemuan itu ternyata Maudi terbukti tidak mampu mengerjakan tugasnya. Kan belum terjadi. Jadi didukung aja dulu, disemangati. Sebagai anak muda yang punya pendidikan yang bagus, juga latar belakang artis yang banyak penggemarnya, dia bisa menjadi sumber inspirasi atau aspirasi untuk anak-anak muda lainnya, dan menunjukkan kepada dunia
bahwa anak-anak muda Indonesia itu luar biasa hebat. Ini kesempatan kita. Kenapa bisanya komplain aja? Sesuatu yang belum terjadi terlalu takut. Jadi kapan kita mau maju? Terima kasih. Oke, Maudy Ayunda jadi jubir G20. Saya sih setuju 75% ya, dengan hitungan persen 75%, yang 25% tidak setuju. 25% itu untuk mitra bisnis yang lain yang nggak setuju lah. Terus kedua yang setengah setuju yang itu kan mitra bisnis yang lain kan ngomong bahasa Inggris dan Indonesia harus pasti jelas. Ya saya sih utamanya vocabulary lah dan grammar yang terpenting dalam berbahasa Inggris, karena Inggris first language in the world. Ya Indonesia ya bisa, kalau pemerintah Jokowi kan ya harus pakai Indonesia, kalau pemerintahan lain ya harus pakai bahasa Inggris. Ya kalau ada salah dalam berbicara atau berpidato ya kagak apa-apa, kan semua orang ada gagalnya, ada salahnya juga dong. Nggak semua orang nggak ada yang sempurna. Jangan menyerah dulu, coba usaha lagi dan belajarlah dari pengalaman sebelumnya agar tidak salah di kemudian hari. Kasian sih Maudy Ayunda udah cantik, pandai, dianggap settingan atau gimmick. Yang penting prestasinya dulu dong di Oxford dan Stanford University. Ya gitu aja sih. Mari kita berpikir cerdas, berpikir sehat. Kalau saya pribadi nggak begitu mengenal sosok ini ya, karena mungkin faktor usia juga ya. Cuman kalau saya tuh melihat memang stylenya Pak Presiden Jokowi ini memang kadang-kadang tuh out of the box. Banyak yang awal dia pilih-pilih pejabat itu dicibir oleh banyak orang lah. Saya ingat sekali dulu misalnya kayak kalau dia memilih Kapolri itu juga pasti lompat angkatan, lompat generasi, itu juga sempat menuai kritik. Tapi nyatanya ya pilihan Pak Jokowi ya fine-fine aja gitu loh. Jadi ya saya pikir kali ini juga kita beri kesempatan dah yang muda-muda ini untuk tampil, karena kalau lihat latar belakangnya kan juga nggak main-main ya, Oxford dan Stanford. Nah itu yang hanya bisa mengkritik dia aja mungkin kuliah di sini aja belum tentu bisa gitu. Demikian, terima kasih. Yang mengkritik itu pengen kali ya jadi juru bicaranya atau gimana, karena ya sebenarnya kita ngelihat tidak hanya dari pengalaman ya, karena ya seorang yang memang belum berpengalaman, kalau dia tidak dikasih jabatan atau tidak dikasih posisi ya gimana mau pengalaman dia. Dan yang penting kan kualifikasinya dia dan juga kemampuannya dia selama ini. Dan masalahnya juru bicara itu bukan ini ya, bukan decision maker atau apa. Jadi kayaknya pengalaman berpolitik atau manuver politik dan lain-lainnya kayaknya masih belum diperluin deh. Tapi ya itu dia. Menurut saya sih kalau dilihat dari pendidikannya yang nggak main-main ya, karena orang masuk ke sana itu bukan hanya harus kaya atau punya banyak duit, tapi juga mereka juga mengikuti serial dari series of tes, dan juga ada juga wawancara, terus juga harus bikin esai, banyak lah pokoknya untuk harus masuk ke universitas kayak gitu. Jadi kayaknya mumpuni aja ya. Jadi kayaknya orangnya yang berkomentar itu mungkin ya itu iri aja mungkin. Ya menurut saya orang yang jadi jubir ya terutama adalah dia harus pandai dan fasih dalam berbahasa, mengolah kata, artinya berbicara dalam bahasa internasional maupun dalam bahasa domestik begitu. Oleh karena itu ya tidak selamanya dia harus memahami dari segi politik dan apa tadi itu dibilangnya ekonomi. Jubir itu bukan membahas politik dan ekonomi. Ya tidak semata untuk itu. Ya kalau memang dia punya wawasan ke sana itu pun lebih baik juga, tidak ada salah. Tapi fokus utama sebagai jubir itu adalah dia harus pandai dalam berbahasa untuk memberikan translate kepada para tamu dan lain-lain tadi. Artinya kan
jubir kan dia berbicara, juru bicara artinya dia harus fasih dalam bahasa. Poin utamanya di situ. Menurut saya sih begitu. Tidak ada masalah. Terima kasih. Iya, kalau menurut saya sih fine-fine aja ya, karena saya setuju dengan yang disampaikan penelpon sebelumnya. Kalau goalsnya dia punya tujuan sebagai juru bicara itu kan tidak harus jadi seorang ekspertis ya. Jadi kalau sebatas dia bisa menjadi sebagai bisa menyampaikan tugasnya dengan baik, tidak perlu terlalu deep itunya ekspertisnya. Ya menurut saya sih fine-fine aja, dan menurut saya penulisan Maudi itu dia sebagai role model ya, sebagai role model bagi kaum muda, bahwa seorang kaum muda itu harus berprestasi seperti dia, seperti itu. Terima kasih. Menurut saya kritik itu silakan. Nah, tapi pemerintah telah menunjuk artis tadi pasti sudah dengan berbagai pertimbangan, artis yang biasa. Dan lagi, menurut ilmu public speaking, isi dari pembicaraan itu akan diperhatikan orang hanya maksimal 50%. Tapi penampilan dan cara orang itu membawakanlah yang membuat orang akan melihat orang itu membawa isi itu apa. Jadi menurut saya itu kan artis itu sudah cukup baik, dan anak muda itu harus diberi kesempatan. Masa mau dikasih cara orang-orang umur 50-an, siapa yang mau lihat? Terima kasih. Pekerjaan Jokowi yang tidak dicaci maki atau tidak dikomplain oleh orang-orang kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui lulusan dari Maudi itu Oxford University itu lulusan filosofi politik dan bisnis. Lalu sekarang dia diterima di 2 kampus, Stanford sama Oxford, satunya lagi apa? Itu juga ngambilnya bisnis. Jadi yang salah sebenarnya apa ya? Terus pakai lulusnya di Oxford University itu lulus cum laude belum? Jadi aneh juga ya kalau cum laude di politik dan filosofi dikomplain kalau dipakai untuk jubir. Saya kira mending bodoh dikit tidak berpengalaman daripada pengkhianat. Itu menurut saya. Bangsa kita banyak yang mengkhianati negerinya sendiri. Tapi kalau anak yang udah pandai-pandai terus masih dicaci maki, sebenarnya yang caci maki itu sudah memberikan apa sih ke negeri ini? Terima kasih. Ini juga wujud kurang penghargaan ya kepada teman-teman kita yang juga milenial, yang juga sekolahnya S1, S2 di Amerika dan di Inggris, tapi bekerja di Kemenlu. Banyak juga itu kalau kita mengatakan yang dalam tanda petik cantik atau ganteng, anak-anak Kemenlu itu juga banyak yang bisa diapresiasi, diplomat-diplomat muda itu. Sehingga mereka, karena ini gelaran internasional, ini harusnya gawenya anak-anak Kemenlu gitu. Jadi kenapa harus di orang lain? Apakah di Kemenlu tidak ada yang ganteng, cantik, dan nggak ada S1, S2 dari Amerika gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah menyampaikan opini Anda dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.